Halo, saya Ino. Senang berjumpa lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang SEA, Social and Environmental Impact Assessment, atau penilaian dampak sosial dan lingkungan. Analisis SEA bertujuan untuk membantu petani meminimalkan dampak yang timbul dari perluasan kebun kelapa sawit. Hal ini dapat mendukung kelapa sawit agar bisa hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. SEA ini juga diwajibkan untuk keperluan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Analisis ini dilaksanakan saat pendirian perkebunan kelapa sawit yang baru, perluasan perkebunan lama, dan pendaftaran sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Analisis SEA dilakukan secara mandiri oleh petani dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terkena dampak. Proses penyusunan analisis harus didokumentasikan. Dalam menganalisis SEA, manajer kelompok harus melakukan hal-hal berikut. Pertama-tama, manajer kelompok perlu memastikan surat-surat lahan dan hak pemanfaatan dalam kawasan penanaman baru. Lalu, manajer kelompok menilai kegiatan yang berdampak pada lingkungan dan sosial seperti A. Kegiatan penanaman kelapa sawit baru, pembangunan akses jalan, dan infrastruktur lainnya. B. Potensi dampak terhadap lingkungan dan makhluk hidup sekitar. C. Potensi lereng curam, tanah kurang subur, rawan erosi, degradasi, dan banjir. D. Menganalisis jenis lahan, apakah masuk dalam kategori hutan, hutan terdegradasi, atau lahan terbuka. E. Analisis pola penggunaan lahan, yakni untuk mengetahui apakah lahan digunakan hanya untuk sawit saja atau untuk budidaya tumpang sari dengan tanaman lainnya, seperti kopi dan singkong. F. Potensi dampak sosial pada masyarakat sekitar, terutama terkait batas lahan kelapa sawit. G. Kegiatan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, manajer kelompok mengajak para pihak yang terdampak, seperti masyarakat setempat dan para petani, untuk menentukan dampak positif dan negatif dari kegiatan tersebut. Selama proses analisis SEA, manajer kelompok perlu menyiapkan bukti sebagai berikut. 1. Pengamatan kebun dan lingkungan rumah. 2. Wawancara dengan petani soal kondisi lingkungan dan pekerja di kebun kelapa sawit mereka. 3. Peta untuk menyediakan informasi soal ketinggian dan kemiringan lereng, informasi tanah, lokasi penanaman, dan saluran air. 4. Dokumen penilaian nilai konservasi tinggi atau NKT. 5. Dokumentasi. Selain itu, manajer kelompok harus berdiskusi dengan para pihak yang terdampak untuk membuat rencana pencegahan risiko, seperti mencegah pembuangan sampah sembarangan. Kemudian, manajer kelompok akan mengadakan pelatihan kepada anggota mengenai risiko-risiko lingkungan dan sosial serta tindakan pencegahannya. Contoh pelatihan yang diberikan antara lain pelatihan limbah berbahaya dan beracun, kesehatan keselamatan kerja, dan nilai konservasi tinggi. Setelah itu, manajer kelompok akan memastikan bahwa rencana pengelolaan SEA dilaksanakan dengan baik. Apa saja panduan bagi manajer kelompok dalam analisis SEA? Berikut penjelasannya. Pertama-tama, manajer kelompok mencatat para pihak yang terdampak. Contohnya, petani, masyarakat lokal, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan perusahaan kelapa sawit. Lalu, manajer mengajak berdiskusi untuk membahas soal tanggung jawab dan cara menangani masalah pengelolaan lingkungan dan sosial. Contohnya, membahas soal pengelolaan sempadan sungai dan menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menangani hal tersebut. Selain itu, manajer kelompok harus menyimpan catatan semua pertemuan dalam bentuk notulensi, daftar hadir, dan foto kegiatan.
Nah, untuk mengikuti manajemen SAI itu mudah kan? Mari bekerja sama mendukung perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Sekian video ini, sampai bertemu di materi lainnya ya. Dadah!